Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Saidah Kitchen. Pada kali ini saya akan berbagi beberapa tips cara membuat bakwan sayur yang gurih, renyah, garing, kriuk, dan tahan lama. Beneran rasanya enak dan gurih banget, serta tidak menyerap minyak sama sekali. Dan dari hasil gorengannya pun benar-benar cerah atau tidak kusam sama sekali. Nah, bagi teman-teman yang masih sering gagal membuat bakwan sayur, wajib tonton video ini hingga selesai ya. Mari kita langsung ke cara membuatnya. Untuk langkah pertama, kita buat bumbunya terlebih dahulu. Siapkan cobek, siapkan lada bulat 1 sendok teh. Lalu kita ulek-ulek terlebih dahulu ya. Ulek hingga halus. Kalau sudah halus, kemudian kita siapkan bawang merah, bawang putih, masing-masing 2 sihung ukuran sedang seperti ini ya. Untuk mempermudah menghaluskannya, sebaiknya kita iris-iris saja seperti ini. Iris semua hingga selesai. Kalau sudah selesai, kita kembali ulek-ulek. Ulek semua bumbu hingga halus. Selagi bumbu setengah halus seperti ini, sebaiknya kita tambahkan 1 sendok teh garam, lalu tambahkan setengah sendok teh micin atau penyedap rasa, lalu tambahkan pula setengah sendok teh gula, lalu kita ulek-ulek kembali hingga semua bumbunya halus. Kalau sudah halus, sebaiknya kita sisir bumbunya dengan spatula seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat adonan bakwannya. Siapkan wadah ukuran sedang seperti ini. Lalu siapkan tepung terigu sebanyak 100 gram. Untuk tepung terigunya saya menggunakan protein rendah, dan untuk teman-teman merek terigunya bebas ya. Lalu kita tambahkan tepung beras sebanyak 50 gram. Lalu tambahkan tepung tapioka atau bisa diganti dengan tepung maizena sebanyak 50 gram. Dan kita tuang bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini teman-teman, ini ada air es. Ada air yang sudah saya dinginkan di kulkas sebelumnya. Kita siapkan 200 ml dulu, kalau kurang bisa ditambah atau disesuaikan dengan kelembapan terigunya masing-masing ya. Seduh sisa bumbu yang ada di cobek. Lalu kita akan tuang ke tepung yang sudah disiapkan tadi. Kalau sudah semua, kita akan campur semua bahan dengan whisk seperti ini. Sambil menuangkan air es secara bertahap, sambil diaduk-aduk hingga tercampur merata. Aduk-aduk terus hingga semua air esnya habis. Karena setiap jenis terigu kelembabannya berbeda-beda, untuk ukuran airnya bisa disesuaikan ya. Nah, ini salah satu tipsnya agar hasil gorengan tetap cerah atau tidak kusam. Ini ada di air es ya. Di samping itu juga air es bisa berfungsi untuk merenyahkan gorengan. Kalau adonan sudah halus seperti ini, jangan lupa tambahkan 1 sendok makan munjung margarin. Ukurannya seperti ini ya. Lalu kita akan aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini tips yang kedua agar hasil bakwannya enak, gurih, dan renyah. Ini letaknya ada di margarin tadi ya. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan seperti ini minyak goreng. Nah, ini tips yang ketiga, yaitu agar hasil bakwannya tidak menyerap minyak. Itu ada di minyak goreng ya. Dan jangan lupa kita tambahkan rendaman air kapur sirih. Kita gunakan bagian yang paling atas. Ambil bagian yang beningnya saja, sebanyak 1 sendok makan seperti ini. Lalu kita akan campur kembali dan kita aduk-aduk terus hingga semua bahan tercampur merata. Kita bisa tes rasa, bila masih ada yang kurang, bisa kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata.
Kalau sudah, kita akan tuang sayur-sayurannya. Untuk sayurannya secukupnya saja. Di sini saya menggunakan 3 jenis sayuran saja. Bila teman-teman ingin menambahkan sayur yang lain, bisa saja ya. Lalu kita tuang seledri dan bawang daun yang sudah diiris-iris. Lalu kita aduk-aduk atau kita campur kembali hingga semua tercampur merata. Untuk konsistensi kekentalannya, ini sudah pas seperti ini saja ya teman-teman. Jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Kalau terlalu kental, hasil bakwannya akan keras. Kita goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api sedang cenderung ke besar. Nah, ini tipsnya ya, agar hasil bakwan atau gorengan tidak mudah menyerap minyak. Jadi harus menggunakan minyak yang benar-benar sudah panas. Dan apinya juga jangan terlalu kecil. Untuk ukuran bakwannya disesuaikan dengan selera. Untuk cara penggorengannya teman-teman bisa menggunakan 2 cara. Untuk cara yang pertama bisa langsung dituang di minyaknya. Untuk cara yang kedua bisa dengan cara dituang di pinggiran wajan seperti layaknya orang membuat peyek. Teman-teman bisa melihat langsung caranya seperti yang ada di video. Kalau masih ada yang lengket, sebaiknya kita pisah-pisahkan atau kita lepaskan satu sama yang lainnya. Ini sudah terasa sedikit mengering di bawah bakwannya. Kita bisa balik sebentar saja sampai benar-benar bakwannya berwarna kuning keemasan. Kalau sudah terlihat berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang. Nah, ini warnanya benar-benar cerah, tidak kusam ya teman-teman. Ini pengaruhnya dari air es yang tadi. Kalau sudah matang seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita akan menggoreng yang kedua kali. Sama caranya seperti yang pertama tadi, goreng dengan minyak yang benar-benar panas agar tidak menyerap minyak dan menggunakan api sedang cenderung ke besar. Goreng semua bakwannya hingga selesai. Oh ya, hampir lupa, perpaduan antara tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka itulah salah satu trik juga untuk menambah kerenyahan dan kegaringan pada bakwan atau gorengan. Di samping itu juga fungsi kapur sirih itu sendiri bisa mengawetkan kegaringan atau gorengan bisa tahan lama. Untuk sisa adonan bakwannya tidak digoreng semua. Ini akan disimpan di dalam kulkas. Ini bisa tahan 2 hingga 3 hari. Ini bakwannya sudah matang semua dan sudah didinginkan. Dan kita siap sajikan. Wow, ini benar-benar kelihatan cerah dan tidak kusam ya teman-teman. Padahal posisi bakwannya ini sudah dingin ya teman-teman, tapi hasilnya masih terlihat renyah, garing, kriuk, dan tahan lama. Resep bakwan ini garingnya benar-benar bisa tahan seharian dan tidak menyerap minyak sama sekali. Pokoknya teman-teman wajib cobain, karena resep ini anti gagal banget. Sebelum saya membuat video ini, saya sering mempraktekkan atau menguji coba resep ini, ternyata hasilnya memuaskan. Nah, dari itulah saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman.
agar ilmu yang kudapat ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Nah, bagi teman-teman yang masih selalu gagal membuat bakwan, teman-teman wajib cobain resep ini ya. Karena resep ini benar-benar tidak mengecewakan. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Kita akan lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Cobek, kita akan buat bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Siapkan lada bulat sebanyak 1 sendok teh, 2 siung bawang putih ukuran sedang, 3 siung bawang merah ukuran kecil. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin atau penyedap, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya diiris-iris. Ini tujuannya untuk mempermudah dalam penghalusannya ya. Kalau sudah, kita akan haluskan lada bulatnya terlebih dahulu. Kenapa harus dihaluskan lada bulatnya terlebih dahulu? Karena lada bulat itu sangat keras ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan dengan blender. Kita akan ulek semua bawang merah dan bawang putihnya, ulek hingga semuanya halus. Kalau sudah halus seperti ini, kita akan kumpulkan bumbunya. Kita sisir pinggiran cobeknya dengan spatula. Kalau sudah, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang. Siapkan 200 gram tepung terigu. Untuk merek terigunya bebas. Lalu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini ada air es teman-teman. Jadi kita gunakan secukupnya saja, sesuaikan dengan kelembapan terigunya masing-masing. Aduk terus hingga merata. Nah, ini rahasia bakwan mangkok agar keras, lembut, empuk dan tidak alot hingga sampai malam, yaitu ada di air es. Nah, ini ada sayur-sayurnya. Saya menggunakan 3 macam saja. Dan untuk porsinya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Di sini saya ingin yang menggunakan sayur lebih banyak. Jadi untuk teman-teman yang punya ide jualan, kalau sayurnya lebih mahal, jadi kurangin sayurnya ya teman-teman. Aduk hingga merata. Nah, jadi bakwan untuk kali ini yaitu bakwan mangkok, saya hanya menggunakan 2 bahan saja, yaitu tepung terigu dan sayur-sayuran saja. Nah, ini ada irisan bawang daun dan seledri, disesuaikan juga dengan selera teman-teman ya. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, kira-kira kekentalannya seperti ini saja ya. Ini tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Bisa dites rasa, kalau kurang bisa ditambah. Ini sudah cukup menurut saya ya teman-teman. Siap kita goreng. Goreng dengan minyak yang benar-benar panas. Dan gunakan api sedang saja. Nah, ini minyak sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Siapkan minyak yang sudah benar-benar panas dan siapkan alat citakan seperti ini. Nah, ini yang namanya bakwan mangkuk ini harus menggunakan citakan yang seperti ini ya teman-teman. Sebelum dituang memang benar-benar sudah direndam dengan minyak yang sudah panas. Tuang secukupnya sesuai selera. Bila perlu jangan terlalu penuh ya teman-teman. Ukurannya kira-kira seperti ini saja ya. Nah, kayak gini saja. Kemudian kita akan rendam di minyak yang sudah benar-benar panas seperti ini. Kita goyang-goyang sebentar. Kalau tidak mau terlepas dari citakannya, kita bantu dengan sendok seperti ini ya teman-teman.
Kalau penggorengan yang pertama ini memang seperti ini ya, jadi susah untuk terlepas dari citakannya. Tapi nanti kalau sudah penggorengan yang ketiga sampai yang seterusnya itu dia akan terlepas sendiri ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan ulangi cara pembuatannya seperti yang tadi. Lalu sisakan sedikit minyak. Bila perlu kita akan tambahkan sedikit dengan sendok makan. Tujuan minyak kita sisakan sedikit agar bakwannya nanti tidak akan lengket ya. Tuang kembali adonannya ke dalam citakan, disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Untuk teman-teman yang punya ide jualan, ukurannya bisa disesuaikan dengan harga jualnya. Untuk gorengan yang pertama ini sudah terlihat kuning keemasan, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Dan kita akan masak kembali. Kalau belum terlepas dari citakannya, kita bisa bantu kembali dengan sendok makan seperti ini ya. Dan lakukan penggorengan bakwannya hingga selesai. Teman-teman perlu ketahui ya, untuk penggorengan atau pembuatan bakwan mangkuk ini tidak sama dengan pembuatan bakwan yang seperti biasanya. Jadi harus tahu trik-trik menggorengnya. Kalau sudah dituang adonannya ke dalam citakan seperti ini, lalu direndamkan di minyak yang sudah benar-benar panas. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri cara penggorengannya seperti yang ada di video. Nah teman-teman bisa lihat, untuk penggorengan yang selanjutnya itu citakan sudah mulai terlepas sendiri tanpa dibantu dengan sendok makan ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, cara pembuatan bakwan mangkuk ini sangatlah mudah. Jadi ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan ya. Bahannya ekonomis, ini cukup 2 bahan saja tanpa ada campuran dari tepung yang lain. Yang sering dilakukan oleh banyak orang, biasanya kalau pembuatan bakwan itu dicampur dengan sedikit tepung beras, tepung maizena atau tapioka, atau bahan pengawet yang lainnya seperti kapur sirih, baking powder, telur, dan masih banyak yang lainnya. Sebenarnya resep ini sudah ada sejak zaman terdahulu. Bahkan orang-orang tua kita ini banyak menyukai dengan resep ini karena resep ini benar-benar resep yang sehat tanpa mengandung bahan pengawet sedikit pun. Goreng semua sisa adonan bakwannya hingga habis. Kalau sudah selesai semua, siap kita sajikan. Siapkan piring, alasi dengan kertas atau dengan tisu. Tujuannya agar tetesan minyak dari gorengan bisa mudah terserap dengan cepat. Nah ini hasilnya semuanya. Ini posisi sudah dingin ya. Ini ukuran 200 gram tepung terigu menghasilkan 16 pieces ya teman-teman. Ini ukurannya ukuran sedang. Bisa kita makan dengan cabai seperti ini, atau kita bisa cocol dengan saus pedas atau saus manis ya. Itu sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Nah ini benar-benar lembut, empuk di dalam, garing di luar ya teman-teman. Pokoknya benar-benar enak banget. Rasanya gurih, empuk, dan tidak alot sama sekali. Dan kelihatan hasil gorengannya pun tetap cerah, tidak kusam sama sekali. Nah bagi teman-teman, wajib cobain resep ini ya. Ini bisa untuk ide jualan teman-teman di rumah, atau buat ide cemilan untuk teman ngopi atau teman ngeteh. Nah bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kita akan sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa untuk semuanya.